Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas kembali, melanjutkan daripada yang kemarin kita bahas itu tentang pinang sebagai pagar, ya, pagar dinding paret. Kemudian kita lanjut ke tanaman yang ada di tengah. Kalau kita kemarin di tepi, sekarang kita ada tanaman yang ada di tengah. Jadi yang kita bisa lihat di sini ya. Di sini yang di tengah ini ada tanaman, beberapa jenis tanaman, yaitu tanaman pisang dan ada juga tanaman pepaya. Dan juga ada beberapa tanaman pohon ini, durian musangking. Nah, jadi sistem pertanian di sini atau sistem budidaya di sini adalah rotasi tanaman atau terjadi peralihan tanaman. Nah, tentu kita harus mengkaji tanaman apa yang harus pertama kita tanam dan kemudian selanjutnya tanaman apa, agar ada hubungan yang saling menguntungkan. Artinya bukan hubungan antar tanamannya, tapi hubungan bagaimana tanaman yang pertama itu dapat menunjang lahan itu sendiri bisa lebih bagus, dan juga nantinya akan tanaman yang berikutnya itu akan menjadi tanaman yang juga tanaman yang subur, yang bagus juga. Nah, jadi karena tanah di sini adalah tanah bergambut, tingkat gambutnya itu kematangannya awal pengolahan itu masih belum begitu matang, masih banyak serasa-sersanya ya, masih banyak masih belum begitu matang, masih nampak dari sisa-sisa tanamannya. Ini bergambutnya masih ada yang bekas daun, batang. Nah, ini kan, nih masih banyak ininya. Jadi kita harus matangkan gambut ini dengan metode yang saya lakukan, yaitu dengan menanam pisang ini sendiri. Nanam pisang ini karena tanaman pisang ini memiliki batang dan bonggolnya ya, itu yang mudah terurai. Nah, kalau kita sering menggunakan pupuk kandang itu sebagai starter untuk meningkatkan dekomposisi daripada tanah gambut ya, tanah gambut atau bahan organik. Nah, kita jadikan bongkol pisang, batang pisang ini sebagai starter untuk mempercepat dekomposisi, penguraian tanah gambut. Nah, ini bongkol-bongkolnya nih ya, kita bisa tengok nih. Nah, lihat, kan lebih. Ini akan menjadi pupuk ya, bongkolnya akan menjadi pupuk busuk, terurai dan akan menjadi starter nih. Ini kan mulai. Nah, ini akan menjadi starter untuk penguraian bahan organiknya atau gambutnya ini. Nah, jadi untuk rotasi tanaman berikutnya, tanah itu akan lebih tanah gambutnya akan lebih matang, sehingga tanaman-tanaman berikutnya akan juga lebih bagus karena gambutnya sudah semakin bagus. Nah, ini umur tanaman pisang ini sudah sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Jadi dalam proses ini untuk mengurai bahan organik gambut ini, yaitu dengan menggunakan batang pisang ini, yaitu juga yang kita manfaatkan seperti ini ya. Nah, ini dicincang batangnya, kemudian bongkolnya itu kan nanti busuk terurai sendiri. Nah, ini ya, ini daun-daunnya, batang-batangnya kita timbuskan di atas permukaan tanahnya, nanti akan terurai, akan menjadi starter bagi dekomposisi gambut itu sendiri. Gambut ini lumayan agak dalam ini. Kita bisa lihat di dinding tepi yang ada dinding paretnya. Kita lihat, nanti akan nampak gambutnya, akan nampak. Nah, masih dalam gambutnya. Gambutnya masih dalam, masih sekitar
Nah, ini ya baru tanah mineral sampai sini nih. Masih sekitar 70 sentian gambutnya. Jadi nanti akan semakin matang gambut, nanti akan semakin mengalami subsiden penurunan gambut, kematangan gambut ini akan semakin meningkatkan kesuburan juga. Nah, kenapa di dalam petani ini biasanya cenderung tanaman itu akan sulit hidup di tanah gambut yang agak dalam ya. Tadi itu masih sekitar setengah meter lebih ya. Nah, itu akan sulit hidup. Nah, tapi kita punya sebuah solusi yang saya lakukan, yaitu dengan cara penggalian parit itu ya tadi ya. Penggalian parit itu kita ke sana. Oke. Kita bisa lihat langsung nanti. Nah, jadi penggalian parit itu harus sampai kepada tanah mineral supaya kebutuhan tanaman itu sendiri, kebutuhan tanaman untuk menyerap unsur hara yang tidak ada pada tanah gambut itu bisa sampai kepada tanah mineral perakaran mereka, bisa diserap yang ada pada tanah mineralnya. Nah, ini pinang ini udah mulai kami tanam sebagai pagar dinding. Nah, ini kan sampai kepada tanah. Nah, ini batasnya beda. Ini tanah bergambutnya, sana tanah mineralnya. Jadi diharapkan itu perakaran tanaman itu sampai kepada menembus tanah mineral, sehingga kebutuhan hara yang tidak ada pada tanah gambut itu bisa dicapai. Dan selain itu juga, ini gambut ini akan pada keadaan oksidasi, dan pada keadaan oksidasi ini akan mudah terurai. Mikroba bisa hidup di lingkungan dengan kondisi oksidasi, ya, akan bisa mengurai daripada tanah gambut itu sendiri, sehingga nanti kematangannya akan lebih cepat. Nah, ini keadaan kondisinya. Ini tanaman pisang baru sekitar 2 tahunan kalau yang ini. Bertahap, jadi pengolahan lahan di sini bertahap karena perlu adanya pembuangan tunggul-tunggul. Nah, ini banyak tunggul-tunggul. Nah, ini masih ada sisa tunggul-tunggul yang belum bisa dibongkar. Ya, masih banyak tunggul-tunggul. Jadi bertahap. Tunggul-tunggul ini harus dibuang, dibongkar. Nah, jadi itu tadi bagaimana menjadikan bongkol dan batang pisang ini sebagai pupuk untuk starter dalam dekomposisi tanah gambut supaya lebih laju dekomposisinya, penguraian tanah gambutnya lebih cepat. Tapi tanaman bisa hidup, itu dengan tadi yaitu penggalian tanah gambut sampai kepada tanah mineral. Ini udah mulai kita tanam tanaman durian. Nah, nanti ketika durian kanopinya sudah melebar, udah tinggi, kemudian pisang ini secara perlahan akan berkurang, kemudian gantilah tanaman durian dan tanaman buah-buahan lainnya. Karena di sini sudah banyak beberapa pokok tanaman buah-buahan. Nah, ini seperti alpukat juga ada. Nah, nih. Demikian penjelasan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.